mungkin aku anak cewek satu-satunya juga gitu kan, nggak pernah jauh dari orang tua. Jadi pertama kali masuk di asrama gitu, nangis-nangis terus. Dengan usia yang gak muda lagi, mereka bisa kasih lihat gimana sih disiplin, gimana datang tetap on time, gimana mereka dikasih program apapun sama pelatih, mereka nggak pernah nawar. Emangnya banyak yang nawar ya, Ci, pelatihan? Banyak. Ini mulai tipis-tipis ya. Nawar gimana tuh, Ci, kalau boleh tahu? Kalau yang bandel ada nggak, Ci, yang bandel? Semakin menjurus ya ini. Bandel dalam arti apa ini nih dari pasangan? Fadia sama Apri kemarin berantem ya, Ci? Kata siapa tuh? Jonathan Christie. Jonathan ya. Christie. Nah, kok lebih bersinar nih di luar? Itu gimana, Ci, tanggapannya, Ci? Ya mungkin kalau menurut aku faktor kenyamanan sih. Berarti nggak nyaman di tempat itu? Iya mungkin kan. Halo Sobat Tipis, kembali lagi hari ini bersama saya Vina Munawar dan juga Kak Koro ya hari ini. Dan Sobat Tipis, hari ini mungkin spesial ya karena kita akan kehadiran bintang tamu dari seorang atlet wanita yang legendaris nih, yang terkenal dengan defense jongkoknya. Mungkin teman-teman Sobat Tipis sudah mulai tahu nih siapa ya. Dan benar sekali hari ini kita sudah bersama Ci Debbie Susanto. Halo Ci Debbie. Apa kabar, Ci? Baik. Apa kabar Ci Debbie? Baik sekali ya. Kalau bisa cantik sekali ya hari ini ya, makin bersinar sepertinya ya. Harus selalu glowing. Selalu glowing, Iya benar dong. sekali Ci Debbie. Ini buat teman-teman yang mungkin udah pengenal lah ya Ci Debbie siapa ya, udah terkenal legendaris dari aku kecil juga kayaknya udah pernah nontonin Ci Debbie tanding nih dulu pas masih kecil. Tapi kalau boleh diceritain nih Ci Debbie ya dari awal mula karirnya sebagai badminton tuh seperti apa sih Ci Debbie sampai menjadi seorang profesional yang legendaris seperti sekarang? Ya kalau ngomongin awal mula mungkin pasti dari lingkungan lah ya, dari lingkungan, dari keluarga yang kenalin. Pertama kali tuh sebenarnya yang main badminton bukan aku tapi papa. Oh, memang dari keluarga ya berarti ya? Dari keluarga memang udah hobi, papa nekunin badminton, tapi akhirnya milih sekolah karena kan gimana pun juga bulu tangkis itu butuh biaya. Dari beli raket, shuttlecock segala macem. Sepatu. Iya benar gitu kan. Belum nyewa lapangan gitu. Akhirnya memutuskan untuk udah deh sekolah aja gitu. Tapi setelah berjalan ternyata masih ada jiwanya tuh pengen salah satu anaknya jadi atlet gitu, pengen ada yang nerusin lah gitu. Akhirnya kita dari kecil tuh udah dibawa ke lapangan dibawa gitu. Kita ngeliatin awalnya jadi suka mukul-mukul gitu kan. Tapi pertama kali sebenarnya bukan aku yang mulai tapi kakak. Oh, kan emang atlet juga dulu ya, Ci? Jadi kakak dulu yang mulai, dia main dulu, dia masuk klub dulu, dia udah ke Jakarta duluan. Tapi akhirnya mungkin di tengah jalan dia merasa tidak sanggup lah. Jadi ngerasa nggak sanggup, akhirnya mutusin pulang gitu. Jadi ditanya masih ada yang mau nggak gitu. Jadi aku dengan penuh kesadaran aku menyadarkan diri. Aku jadi volunteer lah gitu. Volunteer ya? Aku mau. Aku mau karena pikirnya enak nih nggak sekolah gitu. Itu mikirnya Iya gitu. sih. Alasan ya. Nggak belajar gitu kan mikirnya gitu. Tapi ternyata nggak semudah itu. Nggak segampang itu. Jalur atlet itu ternyata jauh lebih sulit lagi. Tapi pertama kali kecebur itu di situ. Waktu itu usia berapa, Kak Ci? Waktu itu aku disuruh mutusin mau sekolah atau bulu tangkis itu aku harus nentuin di usia 13-14 tahun. Berarti masih muda banget ya. Ya, jadi dimulai dari SMP itu aku udah rutin latihan. Di situ disuruh milih mau sekolah atau bulu tangkis. Kalau bulu tangkis harus ke Jakarta gitu. Berarti waktu itu Cici masih di Aku masih di Palembang. Palembang. Oh ya, Iya. Palembang ya, Ci? Sama Iya. dong. Oh, Palembang tidak juga? dong. Nah, usah Palembang becak mana sih ya? Kayak boleh ada pempek sih. Harusnya ya. Ada pempek. Oh, berarti dari Palembang. Tapi dari Palembang sebelumnya udah mulai main juga atau ikut apa gitu, Ci? Kejuaraan? Udah dari SD itu udah ikut poseni kalau zaman dulu kan. iya, Ya, terus yang poseni. tingkat sekolah, tingkat daerah dulu, terus ya muter-muter daerah Sumatera dulu gitu. Udah juara di situ baru mutusin kayaknya udah harus keluar gitu, harus ke Jakarta kalau memang kita mau lebih serius lagi, mau lebih berkembang lagi karena sparring pasti juga menentukan. Sampai di Jakarta gabung klub atau? Gabung klub. Apa Itu tuh? aku lulus SMP. Hmm. SMP aku ke Jakarta gabung klub, dulu masih di klub di Jakarta Tangkas pertama kali aku masuk di situ. Tangkas ya. 1,5 tahun di situ, terus aku pindah ke Jarum sekitar 1,5 tahun baru ke PBSI. Oke, berarti udah panjang ya perjalanan sebelumnya ya. Tapi kalau kita lihat dari Palembang nih ke Jakarta, sampai di Jakarta, bawa klub dan juga di PBSI, tantangannya apa aja sih, Ci? Tantangan terberat lah ya kira-kira ya. Homesick nggak sih, Ci? Nah, itu juga pastilah, tuh. pasti karena mungkin aku anak cewek satu-satunya juga gitu kan, nggak pernah jauh dari orang tua. Jadi pertama kali masuk di asrama gitu,
nangis terus karena belum punya teman juga, terus ngerasa minder karena kemampuan aku jauh banget di bawah yang lain. Oh, banyak yang lebih jago ya? Banyak banget, karena aku juga mulainya cukup telat sih. Mungkin kalau pemain lain mulai dari usia 8-9 tahun udah latihan rutin, aku mulai di 11-12 tahun. Ya, jadi pertama kali ke klub, masuk di situ aku sekitar umur 15 tahun. Lawan aku tuh usia yang 11-12 itu pun aku kalah, dapat 2, dapat 3 gitu. Jadi bener, jadi kayak ngerasa, ih cupu amat ya gitu. Bisa nggak nih gitu. Terus belum ada yang ngajak ngobrol, di kamar masih sendiri, nggak megang duit gitu kan. Jadi tuh pokoknya wah campur aduk lah, nangis. Pokoknya banyak lah kenangannya di situ. Berat juga ya berarti untuk seorang anak usia 15 tahun udah dilepas sendiri, nggak ada teman lagi kan. Iya. Kasihan. Terus pernah dengar juga katanya ada cerita horor ya selama di asrama itu. Iya, itu mungkin karena itu juga yang bikin aku jadinya pengen pulang waktu itu kan. Jadi satu udah belum ada teman ngobrol yang lain gitu kan ya, yang ngetok-ngetok yang nggak terlihat misalnya gitu kan ya. Jadi, Beneran sampai diketok-ketok? iya. Jadi aku ngelihat yang kayak gitu di saat aku belum punya teman, aku belum ada teman cerita gitu kan. Jadi kayak ketakutannya itu luar biasa. Jadi aku udah waktu itu baru seminggu kayaknya. Aku telepon, aku bilang aku mau pulang aja. Aku bilang gitu. Sudah mau menyerah ya? Iya, baru seminggu udah nyerah. Akhirnya mama terbang dari Palembang nemenin dulu. Nemenin dulu selama kurang lebih seminggu atau 2 minggu. Aku bisa beradaptasi, udah aku ditinggal lagi. Oke, itu karena ada yang ngetok itu ya kali ya beratnya. Nggak dong, poinnya nggak ke situ dong. Poinnya berarti ada andil mama yang benar-benar membantu Cici untuk terus berjuang ya. Iya, jadi memang andil orang tua itu kalau menurut aku sangat menentukan, terutama buat atlet ya. Karena kita itu prosesnya panjang. Terus kalau kita nggak ada dukungan atau lingkungan yang positif, aku rasa sih nggak akan bisa jadi. Mentalnya tuh pasti nggak akan bisa terbentuk. Berarti bentuk dari rumah banget ya, menentukan Ci. Kalau kita lihat kan Cici kan udah dari klub dan juga masuk pelatnas ya setelah itu ya. Ada beda nggak sih Ci dari klub sama di pelatnas gimana? Lebih keras latihannya mungkin. Iya. Kehidupannya pasti ya. Kalau keras latihannya pasti. Kalau di klub pun sebenarnya udah kita dikasih apa ya, pembekalannya lah. Jadi kita gimana caranya kita kuat otot kaki dulu, otot tangannya dulu, fisiknya dulu. Tapi begitu nyampe di Cipayung tuh kayak gak ada apa-apanya gitu. Latihan yang selama ini tuh kayak kurang. Apalagi kita ngeliat senior-senior kan, kita pertama kali masuk Pratama masih junior, ngeliat yang senior-senior itu waktu itu zaman itu masih ada Vita Marisa, kalau ganda campuran, ada Flandi, ada Nova Widianto, ada Liana Nasir. Kayaknya kita tuh butiran debu tuh nggak sih? Kayak wah jauh sekali gapnya ternyata tuh kayak gini. Itu tapi juga memotivasi kita terutama untuk yang pemain-pemain junior itu untuk bisa latihan tuh jauh. Jangan mau sama yang senior. Oh, Kalau harus bisa lebih. harus dong. lebih ya. Kalau enggak, kapan kita ngejarnya kan kayak gitu. Kalau mereka latihan sekali, kita 2 kali. Dia 2 kali, kita 3 kali. Dan itu harus terus kita lakuin kalau kita mau ngejar mereka gitu. Ci, kita pengen tahu deh, keseharian atlet pelatnas di PBS itu seperti apa? Misalnya bangun jam berapa, terus latihan, tidurnya jam berapa gitu? Mungkin beda-beda sih sebenarnya ya. Maksudnya mereka kan bisa ngatur sendiri. Tapi kalau aku mungkin kan kalau kita itu latihan sehari 2 kali. Kita latihan dari jam 7:30 sampai jam 12. Terus kita latihan lagi jam 3 sampai jam 6. Tapi karena aku tahu kemampuan skill aku nggak kayak yang lain, nggak punya bakat alam lah. Jadi aku butuhnya tuh ya harus kerja keras, ekstra kerja keras. Jadi di saat mungkin yang lain 7:30, aku 7:30 aku udah latihan. 7:30 aku udah latihan, 7:30 lanjut lagi. Mereka jam 3, berarti aku 2:30 udah latihan. Nah itu setiap hari itu seperti itu. Selesai latihan jam 6, berarti aku harus jam 7. Iya, jadi harus ekstra. Ya, jadi pikirnya nabung sedikit-sedikit gitu kan. Ya setelah itu paling udah capek, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, paling cuma mandi, makan, udah istirahat. Berarti emang full day ya latihannya, berat juga ya. Berarti kalau misalkan kita melihat ya dari awal ini, Cici tuh pertama kali ikut kejuaraan yang nasional ya? Tuh. Itu di Jakarta ya pertama kali ya? Kalau nasional ya kebanyakan memang di Jakarta lah, sama di Pulau-Pulau Jawa. Kalau untuk yang sirkuit nasional, pertama kali di situ. Ada beda nggak sih Ci, misalnya antara di Jakarta sama di Palembang ya? Misalnya di Palembang kan beda pula gitu ya, mungkin ada beda nggak sih Ci? Bedanya mungkin dari atmosfer penonton. Kalau di Jakarta, kalau zaman kita dulu tuh namanya Jakarta Open di Senayan itu tuh full gitu di Asia Afrika. Bener-bener dari ujung ke ujung tuh penonton tuh rame banget. Terus kita juga bisa lihat persaingannya antar klub itu begitu ketat gitu. Mungkin kalau masih waktu di Palembang
kita bisa lihat juga atmosfernya, tapi persaingannya nggak kayak gitu. Jadi terbatas gitu. Ditonton banyak orang bikin nervous nggak sih, Ci? Karena banyak pemain yang sebenarnya jago nih, tapi ditonton banyak orang demam panggung dia, jadi nggak keluar. Pasti sih, aku rasa semua pemain pasti ngerasain itu. Aku juga sempat ngerasain gimana tangan itu dingin kan? Terus mules-mules gitu kan, mau ke toilet gitu kan. Rasanya jangan dipanggil dulu gitu. Ada rasa kayak gitu. Begitu di lapangan semua badan kaku. Terus juga mukul bisa luput, itu pasti merasakan. Tapi itu menurut aku sih hal yang normal ya, hal yang wajar. Mungkin kalau kita nggak ada tegang-tegangnya, nggak ada takutnya, berarti kita nggak takut kalah, mungkin gitu. Oh, justru itu jadi motivasi ya, Ci? Iya. Terus selama latihan di PBSI itu ada coach yang galak nggak sih? Coach aku memang galak sih ya. Semuanya ya? Semuanya galak ya? Jadi aku di Pratama itu sempat dilatih sama Reoni Mainaki. Habis itu naik ke Utama dilatih sama Richard Mainaki. Jadi keluarga Mainaki ini kan memang terkenal dengan mereka ini disiplin, mereka juga tegas gitu. Jadi kalau A ya A, programnya B ya B, terus aturannya seperti ini ya seperti ini. Walaupun memang pada bilang aduh kaku banget gitu, masa nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak ada istirahat, nggak boleh pergi-pergi. Cuman tapi itu sih menurut aku yang membentuk karakter si atlet sebenarnya. Yang hukuman yang paling berat atau latihan paling beratnya apa sih? Kalau hukuman sih kayaknya nggak ada ya. Aku termasuk anak baik ya. Tapi kalau latihan terberat itu mungkin lagi persiapan ke Olimpiade. Oh, yang 2016 ya? Ya, itu sih luar biasa. Latihannya tuh udah kayak neraka ibaratnya. Itu bener-bener capek banget dari fisik, dari persiapan mental juga. Itu semuanya tuh turun rata-rata 4-5 kilo, semuanya merata. Oh, sampai turun berat badan ya, Ci ya? Itu capek, emang capek banget sih. Bisa diet ya kita? Bisa diet ya? Bisa diet. Jadi atlet juga nih. Coba ya. Oke. Terus kalau misalkan kalau itu pelatih ya, kalau dari senior yang bener-bener kayaknya harus jadi contoh banget nih, karena jadi panutan, itu seperti apa? Itu siapa? Kalau di PBSI, kalau versi aku ya, mungkin aku ada 2 sih. Untuk pemain putra ada Hendra Setiawan. Untuk pemain putri ada Lina Natsir. Wow. Ya, kenapa mereka? Karena menurut aku mereka berdua ini udah punya prestasi yang paling lengkap lah, legend gitu. Udah juara Olimpiade, iya, juara dunia, iya, semua gelar mereka punya gitu. Tapi dengan usia yang gak muda lagi, mereka bisa kasih lihat gimana sih disiplin, gimana datang tetap on time, gimana mereka latihan gak pernah skip, gimana mereka dikasih program apapun sama pelatih, mereka gak pernah nawar. Itu kan jadi motivasi itu buat kita yang senior yang udah juara aja kayak gitu, masa kita nggak kayak gitu, malu gitu kan. Jadi itu benar-benar motivasi kayak panutan lah untuk para pemain. Menurut aku sampai sekarang pun mereka masih jadi panutan. Emangnya banyak yang nawar ya, Ci, latihan? Banyak. Ini mulai tipis-tipis ya nih. Nawar gimana tuh, Ci, kalau boleh tahu? Ya banyak lah, maksudnya kan karakter setiap pemain itu beda. Ada yang memang fight dia di lapangan mau all out, ada juga yang dia ngerasa gue bagusnya di pertandingan aja deh, gitu. Gue latihan seadanya aja, nanti gue di pas tanding gue bisa kok main bagus. Itu ada juga karakter yang kayak gitu. Ada juga yang dikasih latihan segini karena dia ngerasa banyak banget sih yang dia seriusin, cuman setengahnya jalannya asal-asalan. Jadi banyak karakter memang. Kalau yang bandel ada nggak, Ci, yang bandel? Semakin menjurus ya ini. Bandel dalam arti apa ini nih? Mungkin latihannya atau apanya gitu. Iya, menurut aku pasti ada lah. Karena itu tadi kan karakter orang beda-beda, motivasi juga beda-beda, goalsnya beda-beda. Ada aja yang latihannya tuh rajin banget, ada yang bolong-bolong, ada yang sering bolos pun ada. Jadi memang di situ karakternya tuh bermacam-macam. Tapi ya itu tadi, yang akan juara, yang akan bertahan lama itu biasanya yang dia rajin, dia konsisten, dia berkomitmen. Nah itu tuh yang akan bertahan lama. Dan CDB adalah contoh yang konsisten, komitmen, hingga akhirnya juara SEA Games bersama Muhammad Rizal ya? Iya, pertama kali sama Kak Rizal di tahun 2013. Nah itu kita pengen tahu, kenapa ganda campuran? Kenapa nggak tunggal putri, ganda putri? Karena aku tahu diri sih kayak, karena kan aku dibandingin yang lain, aku paling kecil juga, untuk size ya kan agak SNI gitu ya, standar gitu. Enggak gitu lah, Ci. Enggak, ini realita itu. Terus juga aku ngerasa memang tenaga aku tuh nggak kayak yang lain juga. Jadi aku harus bermainnya tuh cepat, kuat, cerdik. Dan aku sukanya sebenarnya memang dari dulu ganda campuran. Iya, jadi begitu ditawarin ganda campuran sama Kak Richard, aku langsung oke gitu. Aku tanpa mikir mau partner siapa, enggak gitu. Akhirnya tapi pertama kali partnernya sama Kak Rizal.
terus dapat kesempatan SEA Games di tahun 2011 dulu, tapi itu kita perunggu karena emasnya kan ada Tontowi sama gitu. Ya, itu sulit ya. Itu susah emang itu udah high level lah itu ya. Di tahun 2013 kita dikasih amanat juga untuk nggak memutus tradisi emas di sektor ganda campuran. Karena dari awal pertama kali SEA Games ada sampai kemarin kita ikutin itu ganda campuran nggak pernah tidak emas. Wow, tradisi Jadi, emas. Tradisi Selalu emas. ya. Perak itu gagal. Peraknya gagal. Iya. Karena gagal ya. Perak itu berarti kita tercatat sebagai pemutus tradisi gitu. Itu yang agak beban sih sebenarnya, gimana caranya kita jangan tercatat sebagai kita yang memutus tradisi gitu. Tapi ternyata ya itu tadi mungkin karena senior junior juga, aku masih junior, Karija lebih senior, dia bisa lebih ngebawa juga, lebih gemong, dia tahu gimana caranya di saat aku tegang, dia bisa ngasih masukan, dan itu sih menurut aku oke banget untuk pemain dipasangkan senior dan juga junior. Tapi kan sebagai pihak yang perempuan, main ganda campuran kan gak gampang juga. Iya. Karena jadi playmaker kan istilahnya kan. Nah itu gimana cara Cici buat ngatasin itu? Dari latihan sih ya, kayak menurut aku ya, dari latihan apa yang kita terapin di latihan itu akan jadi kebiasaan kita di dalam lapangan. Ibarat kata tuh kita latihan 100%, yang keluar paling nggak bisa 70-80% di dalam lapangan. Berarti kita nggak boleh 100% nih latihan. Kalau bisa lebih dari 100% ya lebih dari 100%. Itu kenapa di sektor ganda campuran latihan cewek itu 2 kali lipat lebih berat dibandingkan cowoknya. Jadi di saat Nah itu penting. Iya, jadi di saat yang cowok udah duduk, udah sambil ngeliatin kita santai-santai, kita tuh masih berjuang di lapangan, kita masih drilling, kita masih defense, karena di sektor ganda campuran udah pasti cewek jadi incaran. Gimana caranya kita nggak jadi beban gitu kan? Makanya kenapa banyak perempuan yang mainnya kayak cowok jadinya. Iya jadinya. Harus kayak gitu, jadi kayak ganda putra jadinya. Iya harus sih sebenarnya. Harusnya. Memang harus juga menyesuaikan ya sama partnernya ya. Iya, jadi sebisa mungkin tuh kita mindsetnya adalah di saat kita di smash kita juga nggak tembus, di saat kita diincar kita justru bisa cari serangan buat pasangan kita. Jadi mindsetnya seperti itu sih, harus dirubah. Hingga akhirnya ganti pasangan ke Praven Jordan. Iya. Dan juara SEA Games lagi. Iya, di tahun 2015. 15, Dan ya. juga juara All England ya Ci ya? Iya, itu di tahun 2016. Tapi sebelum ke All England ke SEA Games dulu. Oke. Apa bedanya berpasangan dengan Karijal dengan Praven? Beda. Beda, sangat berbeda sih. Mungkin di sisi ini aku yang harus ngebawa Jordan. Karena dia jauh lebih junior. Dia masih menggebu-gebu, mentalnya juga masih apa ya? Namanya anak muda lah. Jadi lebih temperamen mungkin. Jadi aku yang harus menjadi playmaker yang harus serba sabar, harus mengayomi, harusnya seperti itu kan. Dan juga tipe permainannya juga pasti beda sih antara aku main sama Karijal dan juga aku main sama Jordan. Itu kedua permainan yang sangat berbeda gitu. Tapi menurut aku sangat berkesan juga di tahun 2015 karena sebenarnya hampir kalah itu dari Malaysia. Betul. Kita menang rubber game di saat Chan Peng Song Goh sama Liu Ying. Goh Liu Ying. Di saat posisi juga sebenarnya aku juga lagi cedera gitu kan di bagian betis. Tapi akhirnya bisa tetap fight sampai akhir, ya itu menurut aku sih suatu apa ya? Ya itulah usaha kita tuh tidak sia-sia lah. Beda gaya mainnya kayak gimana, Ci? Kalau bisa dirinciin. Beda gaya main itu kalau Karijal itu terkenal tuh dia pemain yang punya placingnya bagus, bola-bola datarnya bagus, tapi power nggak terlalu ada. Tapi dia mengolah bolanya itu rajin gitu. Jadi memang harus lebih banyak pukulan, tapi dia safe, pemain yang cukup safe. Beda sama Jordan yang powerful, 2-3 kali smash bisa mati, cuman lebih banyak errornya pasti. Itu tipikal pemain seperti itu memang pasti seperti itu gitu. Beresiko ya? Beresiko pasti, tapi itu tadi permainan jadi berubah dari yang mungkin aku sama Karijal dari defense dulu cari serangan, kalau ini gimana caranya kita harus bisa langsung menyerang gitu. Iya, udah beda ya cara tipe pemainnya. Cuman kalau boleh ceritain tuh, kita masuk ke All England ya. All England gimana ini nih, sih seru nih. experience-nya pas di All England itu? Ya itu salah satu kayak bucket list lah ya, kayak dream come true gitu kan. Biasa kita masih di klub, nonton di TV gitu, para senior-senior main, wah kayak apa sih main di All England gitu. Itu kan salah satu ajang paling prestisius juga. Ajang tertua ya? Iya, itu ajang tertua juga. Jadi kayaknya tuh main di situ, ada namanya di situ aja tuh udah bangga gitu. Ngelihat mereka apalagi disorot gitu kan, kalau udah Sabtu Minggu gitu pakai lampu, wih keren banget gitu kan. Terus akhirnya bisa main di situ. Di tahun sebelumnya itu aku masih ngelihat senior-senior tuh yang kayak gitu. Terus punya harapan kapan bisa kayak gitu. Akhirnya di tahun 2016 ya penampilan kita aku bisa bilang
all out lah. Kita juga lagi dalam peak performance terbaik. Jadi bisa lolos ke final gitu. Dan pada saat abis juara tuh kita masih ngomong ini beneran ini kita juara gitu kan, kayak belum nyangka ya. bener gak sih gitu kan. Ya itulah apa menurut aku ya, proses setiap atlet itu beda. Ada yang bisa ekspres, dan kalau aku tuh tipenya yang lumayan panjang prosesnya. Banyak gagalnya dulu lah ibaratnya gitu. Tapi kan usaha nggak mengkhianati Iya, hasil benar ya. banget. Hingga akhirnya Olimpiade hampir ya Olimpiade ya waktu itu. Ya, di quarter final ya. Tapi ketemunya sama lagi-lagi memang masih king sama queen yang lah waktu itu ya. Owi Masih Butet. Owi Butet gitu. Mereka memang tahun itu tampil luar biasa sih. Iya. Kita baru lihat dari latihan, dari penampilan pertama aja kita udah bilang ini pasti juara gitu. Jadi gimana caranya setiap pemain waktu itu menghindari ketemu dia. Setiap pemain gitu. Tapi pada saat di quarter final kan memang itu diundi ya. Iya. Nah ceritanya gimana tuh Ci? Diundi dapat nama itu gimana? Nah, itu kan posisinya itu di campnya itu aku sekamar nih sama Cibutet. Oh. Iya, memang kita kalau pertandingan selalu sekamar. Jadi tidurnya samping kanan kiri gitu kan. Kak Richard kebetulan lagi technical meeting untuk undian. Jadi kita sama-sama nunggu nih. Harap-harap cemas ya. Jangan ketemu. Dalam hati ya mungkin dalam hati aku kan jangan ketemu gitu. Mungkin kalau Cibutet semoga ketemu gitu kan. Terus benernya sih nggak lama dari situ kita masuk WhatsApp dibilang ketemu. Ngomong gitu. Terus dari yang kita ngobrol ceria-ceria tiba-tiba krik sunyi senyap. Diem. Langsung terdiam ya. Langsung diam gitu, nggak lama cuma nanya, Ci besok pakai baju warna apa? Oh gue warna ini, oke. Gitu tiba-tiba nggak ada suara gitu krik. Terus bilang ya udah gue istirahat dulu ya gitu, tiba-tiba langsung membelakangi satu sama lain. Oh nggak hadap-hadapan tuh jadinya? Iya langsung kayak agak kikuk gimana gitu kan. Kita ngomong sih kita tidur ya, cuman kita juga tahu sama-sama masing-masing lagi nonton video main itu menganalisa. Ya, Cuma ngomong ini ya ketahuan, tapi juga lucu juga ya pengalamannya Ci ya. Cuman kan Cici kan udah panjang lah ya karirnya di dunia badminton ini. Terus kenapa kemarin memilih pensiun Ci? 2019 ya? 19 ya ya. bareng waktu itu sama Cibutet. Mungkin kenapa aku milih pensiun itu cukup panjang sih aku mikirnya, mungkin sekitar setahun lebih baru aku memutuskan siap atau nggak siap gitu. Alasannya mungkin karena itu tadi, karena aku tahu aku nggak punya skill yang seperti yang lain. Aku harus ekstra kerja keras, aku harus bangun lebih pagi, tidur lebih malam, itu setiap hari dilakukan. Di saat aku ada di titik jenuh, beberapa kali kita bisa tuh masih ngelewatin, masih ada motivasi, tapi mungkin aku kemarin benar-benar berada di titik terjenuh lah, dimana motivasi ngerasa turun, bangun pagi tuh terasa udah lebih berat. Jadi ada penurunan motivasi seperti itu yang aku rasa, kan kita pemain ganda ya. Jadi kalau akunya juga asal-asalan kasihan pasangannya sebenarnya. Jadi kita harus saling mikirin gitu. Aku ngerasa motivasi aku udah menurun, bisa nggak nih aku main sampai Olimpiade lagi 4 tahun ke depan, aku masih konsisten setiap hari seperti itu. Dan itu masih aku pikirin terus. Dan aku merasa kayaknya kalau untuk 4 tahun ke depan, kayaknya aku motivasinya udah menurun. Kalau di saat motivasi aku menurun, otomatis aku tidak akan bisa se-effort dulu, serajin dulu, dan itu pasti bikin kualitas aku menurun. Dan berdampak ke Praven juga kan? Iya, berdampak ke pasangan pastinya, karena kan kita bermain ganda bukan main tunggal gitu. Tapi meskipun udah pensiun, tiba-tiba kita dapat kabar terbaru baru ya, beberapa kemarin bulan ya. yang lalu. Jadi sempat aku kan kontak si Debbie udah lama ya. Iya. Dia bilang iya lagi tanding, pas aku cek ini apa ini? World Senior Championship ya? Iya. Itu turnamen apa Ci? Itu kejuaraan dunia BWF tapi yang senior. Jadi yang bisa berkompetisi itu yang udah sesepuh lah ya, di atas 35 tahun ke atas gitu. Berarti udah U35 U35 ke atas gitu. berpasangan dengan Kohendra ya? Iya. Jadi memang salah satu ini juga sih, aku tuh di Cipayung, Kohendra tuh sering sparring juga sama kita gitu. Aku sering pasangan juga kalau main. Jadi memang udah kepengen banget sebenarnya kapan ya bisa pasangan, kayaknya enak banget gitu pasangan sama Kohendra, nggak butuh effort gitu. Karena jago banget Kohendra. Iya, jadi kayak kita cuman servis, dia ngatur bola, kita tinggal kill di depan. Segampang itu gitu kan. Jadi di saat sudah cukup usia, saat udah cukup umur, aku coba nanya sih, "Kok mau nggak main?" Gue bilang gitu. Terus kita mencocokkan jadwal, ternyata pas gitu.
Jadi ya udah akhirnya kita langsung daftar. Tapi itu memang aku awalnya yang Menginisiasi. Iya, aku berinisiatif untuk ngajak karena aku sebenarnya memang pengen banget sih mencoba berpasangan sama Ko Hendra, dan ternyata memang nggak salah pilih partner sih. Menangnya telak, Menang ya? 2-1-5 ya. Wow. Iya, Itu skor Afrika itu. itu aku rasa lawannya kena mental lihat Kojeng ya. Ya, lihat Ko Hendra kayaknya udah pada males aja mau Udah cheat foto duluan aja. ya. Iya. Oke. Tapi kalau kita Cici abis dari Platnas nggak join klub lagi ya? Enggak. Kalau kita banyak pemain sekarang yang setelah keluar dari Platnas banyak join klub-klub lagi ya. Oh Jadi iya, pemain pemain profesional Profesional jatuhnya. ya. Iya. Seperti kemarin siapa? Jonathan Christie Jonathan ya. Christie, Dan itu Jojo. kayaknya banyak mungkin netizen yang menilai kok lebih bersinar nih di luar. Itu gimana Ci tanggapannya Ci? Ya mungkin kalau menurut aku faktor kenyamanan sih. Oke. Berarti nggak nyaman di tempat itu. Iya mungkin kan kita nggak tahu ya ada faktor nyamannya dia itu seperti apa. Oh ya. Kalau di dalam PBSI kalau menurut aku mungkin nyaman tapi tekanan besar, ekspektasi besar. Karena pengurus pasti berharapnya pada atletnya nih supaya bisa juara. Netizen kan nyerang pengurus nih kalau misalnya kalah. Iya. Mungkin pengurus juga neken ke para Atlet. atlet gitu. Tekanannya pasti lebih besar. Terus juga bebannya lebih besar, aturannya juga lebih ketat. Mungkin dengan Jojo sekarang dia memilih untuk keluar adalah dia cari kenyamanan sih. Untuk di usianya dia cukup matang untuk permainannya. Gimana cara dia nyaman dalam arti latihan mungkin dia yang atur sesuai kondisi badan. Pertandingan dia yang pilih, ya kan? Kalau di PBSI kan nggak bisa, kita harus ngikutin kalender yang mana. Semua yang ikut mana. ya? Hampir, apalagi kalau untuk top 10. Karena kan kita pasti akan denda. Itu kalau kita nggak ikut 5.000 USD. Denda. Wow. Oh, berarti kalau kita nggak mau ikut tuh kasih denda juga ya Ci? Iya. Nggak bisa pura-pura sakit gitu sih. Ya bisa kalau yang mungkin benar-benar alasannya tepat lah ya, mungkin cedera atau lagi operasi atau apa seperti itu. Tapi kalau nggak kan ada denda. Mungkin itu yang jadi pertimbangan dia, terutama kan dia juga udah punya anaknya sekarang. Berkeluarga ya. Iya, jadi mungkin dia ada mau quality time juga. Begitu dia pulang ke rumah ketemu anak istri jadi pemicu semangat lagi juga. Terus bisa ngatur liburan ya kan, kalau di PBSI kita nggak bisa libur, kalender itu hitam, apa itu tanggal merah? Nggak ada Nggak merah. ada. Sabtu Minggu latihan juga. Sabtu kita masih latihan setengah hari, Oke. Minggu kita libur memang, tapi kan Minggu malam biasanya kita udah balik lagi, karena Senin pagi kita udah latihan. Tapi kalau ada persiapan tertentu kadang kita juga nggak bisa keluar gitu. Jadi mungkin ya itu yang dicari pemain-pemain yang udah pada keluar adalah kenyamanan sama fleksibilitas waktunya sih. Ya mungkin fleksibilitas atas waktu waktu ya. ya. Itu juga pagi dia sudah berkeluarga itu lebih penting ya. Tapi sebenarnya kan yang penting kan tetap membawa bendera Indonesia dan juara kan. Yang penting. Bener itu intinya kan dia tetap latihan, dia tetap bawanya bukan nama klub, tapi Nama Jonathan Indonesia Christie ya. Indonesia. Dia juga pasti di luar pengen nunjukin bahwa dia juga masih punya kualitas yang sama, dia masih punya semangat yang sama. Nyatanya kita lihat dia back to back kemarin malah juara dibandingin sama yang di dalam. Dan juara terakhir di ajang Denmark kemarin. Denmark Open itu super Itu ya, itu seribu yang kan ya? tinggi, pokoknya 750 ke atas semua itu. Jadi masih berprestasi Masih dan berprestasi ya. dan juga Sangat banyak berprestasi. juga pemain profesional yang di luar dari federasinya tetap berprestasi juga. Iya, ada beberapa lah. Kalau kayak sekarang kan mungkin yang profesional masih main kan ada Jonathan, terus ada Sabar Reza juga di bawah naungannya Ko Hendra gitu kan. Lalu ada Chico juga, dan baru ada beberapa pemain juga yang keluar. Kalau Tapi di luar tuh Axelsen ya. oh iya, banyak juga kalau Axelsen. di luar Axelsen, ada Lokenyu. Maksudnya memang banyak juga pemain-pemain yang akhirnya memilih untuk profesional karena mungkin lebih benefit juga sih. Kalau di dalam mungkin kan kalau kita ada Temple Brand itu masuknya mungkin ke asosiasi untuk pembiayaan keberangkatan segala macem gitu kan. Tapi kalau kita di luar kan, iya apa yang ada di badan kita, di baju kita, di jersey itu semua buat kita gitu. Cik, kita mau agak lebih dalam nih, Cik. Wah agak ngeri. Gini, kita kan tadi kan ngomong tradisi emas. Kita sepanjang Olimpiade tuh kita hampir selalu dapat Iya, emas kan. Kecuali 2012 dan di 2024. Di 2024 itu menurut Cici apa yang terjadi? Kenapa kita nggak dapat cuma satu perunggu kalau nggak Iya. salah ya? Ya mungkin regenerasi kita memang kita harus akui telat sih dibandingin sama negara-negara lain. Di saat kita hanya mempersiapkan yang pemain-pemain senior, negara lain tuh udah prepare untuk 2-8 tahun ke depan. Karena mungkin materi pemainnya juga beda sih. Mereka lebih banyak ya, materi pemain pilihannya juga lebih banyak gitu. Kalau kita lihat dari Cina aja deh. Cina itu Itu gila di itu. setiap provinsi dia punya lapangan. Di setiap provinsi dia punya lapangan, punya klub-klub, dan itu semua full.
Jadi mungkin di satu klub itu mereka punya ratusan sampai ribuan pemain yang nanti tinggal mereka sortir aja nih. Tinggal mereka tarik. Tapi untuk Indonesia menurut aku agak lambat regenerasinya. Mungkin juga karena penurunan prestasi bikin orang juga mikir loh. Penonton aja mikir untuk nonton badminton di saat prestasi menurun. Dan itu juga bikin orang tua lain juga mikir, ini Indonesia masih bisa bersaing atau enggak. Jadi regenerasi itu udah pasti, materi juga. Harus ekstra kerja keras sih aku rasa untuk next Olimpiknya. Berarti materi pemain saat ini kurang ya menurut Cici? Kalau aku bilang kurang, sebenarnya tergantung bagaimana mereka menyiasati ya. Kan kita nggak bisa bilang kita bisa dapet super semua kayak modalnya kayak Cibutet misalnya, Eliana yang dipoles dikit jadi, gitu kan. Hendra yang dipoles dikit jadi. Mungkin dulu ada Minions, ada Kevin yang spesial. Tapi kan nggak semuanya kita kayak gitu. Ada yang mungkin biasa aja, mungkin bakatnya kayak aku, biasa aja gitu, B aja. Berarti harus apa? Ekstra kerja keras. Selain pelatihnya, anaknya harus tahu diri. Anaknya harus ngerti kemampuan dia. Berarti sekarang banyak yang nggak tahu diri ya, Ci? Nah itu aku belum lihat sampai situ sih ya. Apa kita tanya yang lain aja? Harus lebih sadar aja sih. Harus lebih sadar. Harus lebih sadar ya. Ini kita mau bahas per sektor nih. Kalau di ganda campuran sekarang itu Cici ngelihatnya gimana? Kalau di ganda campuran tuh orang kan sekarang gadang-gadang Jafar Felis. Oh ya, itu lagi bagus. Yang menjadi harapan. Kita juga berharap mereka bisa lebih stabil. Tapi kan memang beberapa turnamen ini kalah di awal gitu. Belum settle lah di level atas. Kita harapkan mereka juga bisa lebih cepat lagi. Karena kalau lihat dari negara lain, terutama Cina, Korea, Jepang, di usia yang mereka sekarang ini, mereka tuh udah bisa stabil. Mereka udah bisa nggak kalah sama pemain yang enggak gitu kan. Nah itu yang kita harapkan bisa gitu. Tapi tetap ada angin segar juga sih menurut aku di sektor ganda campuran gitu kan. Kayak kemarin ada Indah, ada Nita, Adnan, Amri. Maksudnya muncullah nama-nama yang kayaknya lumayan nih bisa ngalahin pemain-pemain Cina juga gitu. Tapi harus lebih ini ya apa ya, lebih konsisten sih kalau menurut aku. Kalau Rinov? Kalau Rinov kan kemarin memutuskan untuk keluar. Oh dia udah keluar ya? Iya, Rinov, Mentari, Lisa. Mungkin ya itu tadi karena mereka ngerasa stuck dengan prestasi yang kayaknya segitu-segitu aja. Belum lagi itu tadi beban yang sangat luar biasa. Sorotan netizen juga pasti. Jadi mungkin itu yang membuat mereka memutuskan untuk kayaknya profesional. Masih diomelin nggak sama Cici, si Rinov? Enggak, kalau ngomel-ngomel lelah lah ya. Maksudnya kita lebih sharing aja sih, lebih sharing, lebih ngasih tahu, kasih masukan, lebih ke situ aja sih. Karena percuma kadang kalau kita mau gimana pun kalau basicnya misalnya anaknya tetap nggak mau menjalankannya juga susah gitu. Harus dari individunya ya, Ci ya? Iya, harus. Kalau dari sektor-sektor lainnya gimana, Ci? Kalau Cici ngeliat? Kalau sektor lain mungkin tunggal putri dulu lah ya. Iya. Gregoria ini menurut aku belum dalam kondisi sempurna. Dia masih cedera ya? Dia kan kemarin masih ada vertigo segala macam. Menurut aku fisik dia belum kembali 100%. Dia belum bisa latihan full juga. Persiapannya itu belum maksimal lah untuk ikut ajang-ajang besar gitu. Masih harus menurut aku dicari gimana caranya dia bisa full lagi 100%. Mungkin kalau sekarang bergantungnya sama Putri KW. Kayak kemarin kita nonton ada Putri KW walaupun kemarin juga kalah tuh lawan Jepang pada akhirnya. Tapi ke bawahnya ini gapnya jauh. Ya, di bawahnya siapa ya di bawahnya ya? Ya ada beberapa pemain kan kayak kemarin misalnya ada Komang segala macam. Tapi menurut aku gapnya masih ketinggalan 3 tangga dia dibandingin senior-seniornya. Ini harus ekstra kerja keras banget ini yang bawahnya gitu. Karena yang seniornya aja untuk di level sekarang aja mati-matian dulu nih, jatuh bangun kalah segala macam, jadi ekstra kerja keras. Kalau tunggal putra? Tunggal putra menurut aku justru lumayan sekarang. Di saat memang Jojo udah keluar, sekarang tinggal Ginting. Tapi aku juga bilang Ginting belum dalam top performanya lah, belum balik. Dia udah pulih belum sih? Aku rasa masih ada kendala sih. Maksudnya permainan Ginting yang biasa kita lihat tuh belum kita saksikan lagi gitu. Tapi di bawahnya ada kayak Ubed, terus ada si Alwi. Ini nih kayak kita flashback lagi Ginting sama Jojo di masa muda. Ubed dan Alwi ya? Iya, mereka berdua yang junior, ada 2 saling tarik-menarik untuk bisa naik ke level atas. Ini menurut aku sih bagus banget untuk di sektor ini nantinya. Di sektor lain? Sektor ini ya, ganda putri. Ganda putri, aku bilang belum menemukan pasangan yang bisa jadi andalan banget lah. Mereka masih rombak-rombak terus, masih gonta-ganti pasangan. Belum menemukan satu pasangan aja yang bisa menjadikan andalan lah. Ibaratnya yang setiap mereka tanding,
kita udah punya mindset, oh minimal kayaknya semi gitu. Belum sampai di situ. Fadia belum ya, Cie? Fadia kan mau balik lagi nih sama Apri, tapi walaupun mereka tadinya sebelumnya udah juara-juara, udah levelnya udah tinggi, rankingnya tinggi, tapi kan ini balik lagi ke nol ya. Iya. Mereka pisah, kembali lagi, motivasinya masih sama nggak, goalsnya masih sama nggak. Itu yang paling penting sih dari pasangan. Fadia sama Apri kemarin berantem ya, Ci? Kata siapa tuh? Nggak tahu, kan nanya. Kalau yang di berita itu ya, ya mungkin ada selisih paham juga. Itu wajar sih sebenarnya. Sering terjadi kan? Sering, karena ya gesekan pasti ada ego masing-masing tinggi. Mungkin kita ngerasa sama-sama kita yang lebih benar. Kita lebih ada fasenya mungkin kita ngerasa gue main udah bagus kok gitu. Nah itu tuh yang harus diturunin egonya yang kayak gitu. Tapi dengan mereka mau kembali lagi kayaknya udah selesai ya tampaknya. Seharusnya, atau ini jadi ajang uji coba terakhir. Jadi saat mereka dilihat udah nggak bisa, ya udah mereka dipisah gitu. Di sektor andalan kita kebanggaan ganda putra. Kalau ganda putra memang dari dulu Indonesia dibilangnya memang negara ganda putra. Stoknya nggak pernah habis. Jadi ada juga yang bilang kalau ganda putra sampai nggak berprestasi berarti ada yang salah sama pelatihnya nih katanya. Karena memang stok ganda putra kita menurut aku sangat bagus sekali. Dari Pratama sampai Utama. Tinggal nanti di atasnya bisa nggak nih bersaing. Tapi kalau secara regenerasinya menurut aku oke. Regenerasinya masih oke lah ya. Masih. Oke. Ini kita agak flashback dikit, Ci. Saat masih bermain nih, Ci. Kira-kira ada nggak sih lawan yang paling berat banget, yang paling susah dikalahin gitu? Yang susah dikalahin Cibutet sebenarnya. Karena kan kita latihan bareng ya. Iya. Jadi dia lihat semua kelemahan aku. Apa yang membuat Cibutet sulit dikalahkan pas dulu? Dia ini skillful. Hmm. Kalau atlet itu ada yang jadi karena dia kerja keras, ada yang memang dia punya bakat alam. Nah, Cibutet ini adalah salah satu pemain yang dia punya bakat alam, tapi dia juga kerja keras. Oh, double dong. Double. Jadi double kill nih dia ya. Jadi emang agak susah untuk ngalahinnya tuh effort banget. Kita harus, makanya itu aku bilang dia latihan sekali, kita 2 kali. Dia 3 kali, kita 4 kali. Kalau enggak akan bisa ngejar. Itu kalau untuk yang tersulit ya. Bagaimana kalau misalnya peta persaingan di bulu tangkis sekarang? Kan kabarnya China semakin mendominasi. Iya. Kayaknya Cina memang dari dulu mendominasi. Ya, semakin ya. Dia sempat turun sedikit, tapi tiba-tiba dia naik lagi. Jadi memang cukup sulit karena mungkin dari Cina sendiri pemerintahnya sih benar-benar luar biasa untuk di olahraga, nggak hanya bulu tangkis, tapi semua cabang olahraga. Mungkin kecuali sepak bola mungkin ya. Oh iya, itu nanti dia mungkin naturalisasi kayak kita mungkin ya. Tapi kalau Cici lihat, apa nih yang bisa Indonesia nih pelajarin dari Cina gitu? Oh banyak sekali. Gimana mereka dari disiplinnya dulu latihan, terus mereka juga begitu banyak aset materinya tuh banyak banget nih. Pemain-pemainnya bagus-bagus semua. Jadi mereka tuh kayak di dalamnya aja ini persaingannya udah ketat. Mereka mau pertandingan keluar itu mereka harus bersaing dulu nih di dalam siapa yang terbaik. Udah gitu biasanya mereka dikasih beberapa turnamen, 3 sampai 5 turnamen nih. Mereka dilihat nggak oke, coret, ganti. Oh cepet ya Iya. perputarannya. Jadi kalau kemarin aku sempat tanding juga di China kan ngobrol-ngobrol, mereka itu ada dilihat per 6 bulan. Kalau kita mungkin per tahun ya. Kalau di mereka per 6 bulan. Jadi banyak tuh mereka pelatnas yang cuma 6 bulan dibuang, 6 bulan dibuang. Kayak probation ya. Iya, jadi mereka cuma dilihat kayaknya kurang, ganti. Ini kayaknya kurang, ganti. Nah, itu yang bikin mereka memacu, jangan sampai gue digantiin. Kayak sekarang kan Kwang Domping, dia masih main sampai umur segini. Itu kan menandakan dia masih punya fight lah. Iya, dia mau bilang gue masih paling bagus, gue masih oke, gue belum bisa diganti gitu. Tapi di bawah-bawahnya udah mulai nyodok ya, ada Wei Yasin, ada Chen Fanghui juga. Udah mulai banyak, dan itu karena dia juga ada panutan lah. Jadi sektor yang ada panutan menurut aku memang sangat menguntungkan sih. Apa yang bisa dilakukan oleh PBSI supaya bisa mendekati China paling tidak? Ya harus lebih rajin cari materi pemainnya di daerah-daerah. Scouting berarti? Iya dong, harus. Karena nggak semua pemain, nggak semua atlet, nggak semua bibitnya ini punya dana loh untuk mereka keluar-keluar. Iya betul. Iya dong. Jadi aku pun masih merasakan waktu itu. Jadi di saat kita biaya sendiri, mau pertandingan kita masih naik bus, kita masih ngeteng gitu. Nggak semua orang tua punya biaya untuk itu. Banyak dari teman-teman aku juga akhirnya stop di tengah jalan karena orang tuanya nggak sanggup. Padahal sebenarnya berbakat ya? Lumayan. Dibandingin aku mungkin mereka lebih oke gitu. Jadi banyak yang kekat di situ, dan kita harapkan nanti penyuluhan di daerah-daerah, cari bibit pemainnya ini lebih jeli lagi, lebih rajin lagi.
Ya, karena buktinya Cidebi sampai dari Palembang ke Jakarta ya. Iya, benar. Mungkin lebih merata juga kali ya, Ci, ya, tidak harus terfokus di ibu kota misalnya gitu. Ini terakhir dari aku, nanti dari Vina juga ada. Dari aku terakhir. Ini pertanyaan semua netizen sih. Apa tuh? Ada kemungkinan nggak sih balik lagi, mungkin nggak jadi pemain tapi jadi pelatih gitu? Kalau ngomong enggak, kita juga nggak bisa ngomong lah ya. Kalau untuk sekarang kan memang belum gitu. Tapi kalau memang suatu saat dirasa pantas, dirasa memang dibutuhkan dan bisa memberikan dampak yang oke dan positif, ya kenapa enggak gitu. Karena kan sama-sama intinya buat Indonesia juga. Sampai sekarang pun tetap kan berkecimpungnya di dunia nggak jauh-jauh dari badminton juga. Karena memang kita dari kecil badminton sampai sekarang pun kecintaannya terhadap badminton itu nggak bisa hilang lah. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir dari aku, Ci, ada lagi nggak kedepannya kompetisi lagi mungkin sama Ko Hendra? Ko Hendranya sibuk banget. Tadinya aku ada ngajak dia turnamen di bulan Desember, tapi bentrok sama, kalau nggak salah ada satu turnamen lah, dia harus dampingin Sabar Reza. sama Reza. Jadi nanti mungkin nunggu waktu yang agak cocok sedikit, sibuk soalnya. Kalau ajak ke sini, Ci? Ajak ke sini, coba langsung panggil kok, Hendra. Aku Cidebi yang manggil nih kayaknya nih. Ya luar biasa sekali ya, Cis, ya, dari perjalanannya dari Palembang sampai sekarang, dan sekarang juga masih aktif lah istilahnya di dunia badminton. Semoga saja ya bisa jadi inspirasi juga ya bagi teman-teman sikat tipis di rumah yang memang ada mimpi untuk jadi atlet badminton. Ini bisa dimulai dari sejak kecil ya, dan juga bagi orang tua nih mungkin juga support untuk anaknya. Kalau memang anaknya ada bakat-bakat jadi atlet tuh harus di full support agar memang tersalurkan bakatnya, juga bisa bermanfaat, mungkin bisa mengharumkan nama Indonesia ya. Terima kasih ya, Ci, Thank you atas juga. kedatangannya hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sukses Semoga selalu, kedepannya Ci. sukses dan juga semakin bersinar Amin. kedepannya. Dan itu dia Sobat Tipis, obrolan seru kita bersama Cidebi Susanto. Dan kita akhiri ya hari ini ya. Terima kasih teman-teman Sobat Tipis yang sudah menonton, dan sampai ketemu lagi di episode lainnya. Bye.